Terpaksa menikahi mafia, bab 1A. Andrea menyalakan televisi karena tidak ada lagi yang harus ia kerjakan. Belum lama menonton televisi, Andrea sudah bosan, lalu mematikan televisi dan masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian ia keluar dari kamar dan sudah siap untuk menuju butik. Andrea bukanlah wanita yang tahan dengan berdiam diri saja tanpa melakukan apapun. Karena dari kecil, ia sudah dituntut untuk mandiri. Apapun ia lakukan sendiri, mulai dari setelah lulus sekolah menengah atas, ia sudah bisa membiayai kuliahnya sendiri. Bukan karena orang tuanya tidak mampu membiayai kuliah. Keluarga Andrea sangat kaya, bahkan kekayaannya tidak akan habis dalam 7 turunan. Andrea melakukan itu karena memang sudah tradisi keluarga begitu. Dan hidup dengan membiayai kuliah dengan bekerja paruh waktu itu mengajarkan Andrea kalau hidup itu keras dan butuh perjuangan dari nol dulu baru bisa sukses. Awalnya mereka tidak tahu menahu akan itu. Andrea bahkan mengira orang tuanya sangat jahat padanya. Andrea bahkan mengira kalau dia bukan anak ayah dan ibunya. Tapi seiring berjalannya waktu, Andrea mengerti semua itu. Hasil didikan orang tuanya lah yang membuatnya berhasil sekarang. "Dek, kau kemari?" tanya Cindy, sahabat Andrea yang kebetulan singgah ke butiknya. Dea adalah panggilan orang-orang terdekat Andrea, Rea, atau Andrea. Kalau ada yang memanggil Andrea dengan panggilan itu, tandanya mereka bukan orang terdekat Andrea. Jawab Andrea meletakkan tasnya di atas meja. "Bagaimana persiapan pernikahan kau dan Sam? Sudah selesai?" tanya Cindy ikut duduk di sebelah Andrea. 90% selesai, Sin. Kamu mau minum apa?" kata Andrea membuat Cindy menggelengkan kepalanya. "Aku hanya mampir membeli beberapa pakaian, dan aku menemukanmu di sini. Aku kira kau sedang bersama Sam. Aku turut bahagia atas pernikahan kalian ya." "Sam sedang mengurus pekerjaannya. Terima kasih, baby," jawab Andrea memeluk Cindy. Mereka bukanlah teman 1 bulan atau 1 tahun, tapi mereka sudah berteman dari kecil. Jadi tidak ada rasa rahasiaan di antara mereka. Bahkan rasa senang Andrea adalah senang Cindy, dan begitu pula sebaliknya. "Aku pulang dulu ya. Mami sudah meneleponku berkali-kali. Takut sekali jika anak gadisnya ini diculik," ujar Cindy berpamitan membuat Andrea tersenyum sambil geleng-geleng kepala. "Oh, ayolah Sin. Siapa yang mau culik tante-tante sepertimu?" Canda Andrea membuat Cindy cemberut. "Setidaknya berpura-pura lah, deh," katanya pelan berpura-pura marah. "Lain kali aku lakukan deh. Beri salam cintaku pada Mami, oke?" jawab Andrea menyengir kuda. "Baiklah, aku pulang. Bye." "Bye-bye." Sepeninggalan Cindy membuat Andreas mengambil notebooknya lalu menggambar sketsa gaun pernikahannya nanti. Tentu saja Andrea menginginkan gaun yang membuatnya wanita satu-satunya tercantik di pesta pernikahannya nanti. "Tak tak tak, masuk," jawab Andrea tanpa melihat siapa yang mengetuk pintu. "Mbak, ada kiriman untuk Mbak Andrea," ujar Dewi, salah satu pegawai butiknya. "Letakkan saja di sana, Dew. Terima kasih," jawab Andrea melihat Dewi sekilas dan tersenyum ke arah Dewi. "Saya permisi, Mbak." Andrea menganggukkan kepalanya lalu kembali menggambar. Andrea melihat hasil gambarannya dan Andrea masih belum puas dengan hasilnya. Andrea bangkit dari tempat duduknya lalu mengambil minum dan ia pun sangat haus. Matanya tidak sengaja melihat buket bunga mawar putih kesukaannya. Andrea menghampiri bunga itu. "Pasti dari Samuel," pikirnya. Andrea menggeram kesal
lalu membuang bunga itu ke dalam tempat sampah. Bukan itu dari orang yang sering menerornya, orang yang tidak dikenal yang selalu mengiriminya hadiah setiap hari. Awalnya Andrea merasa senang karena ia mempunyai penggemar rahasia, namun lama-kelamaan itu membuatnya kesal dan tidak senang. Penguntit itu bahkan tahu apa yang ia lakukan dan apa yang ia lalui setiap harinya. Dan bagi Andrea, penguntit itu sudah melebihi batasnya. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.